Nah, sekarang kita akan melanjutkan lagi pembahasan modul 3 tutorial fisika ya. Nah, sekarang kita mulai dari nomor 11. Sebuah kereta roller coaster bermassa 350 gram meluncur pada lintasan licin dari keadaan diam. Nah, di sini udah dibilang lintasan licin, berarti dia tidak ada gaya gesek sama sekali ya. Nah, sehingga di sini tidak ada gaya non-konservatif yang bekerja. Nah, maka di sepanjang perjalanannya, mau di titik manapun itu, ya nggak mesti A sama B, ya. Mau di titik ini, mau di titik ini, di titik manapun itu, pasti energi mekanik akan selalu sama. Oke? Nah, ini yang meluncur pada lintasan licin dari keadaan dia pada titik A seperti pada gambar. Nah, seberapa cepat roller coaster bergerak saat tepat berada di titik B? Dan berapa gaya normal pada roller coaster di titik B? Nah, berarti untuk yang A, tinggal langsung kita tinjau energi mekanik di titik A itu akan sama seperti energi mekanik di titik B ya. Jadi di sini karena tidak ada gaya gesek yang atau gaya non konservatif yang bekerja ya, maka energi mekaniknya itu pasti akan selalu sama di semua titik ya. Nah, di titik A ada apa saja? Di titik A ini ada energi potensial. Kemudian nanti di titik B ada apa saja ya? Nah, di titik B ada kedua-duanya, ada energi. Ini kita tuliskan dalam bentuk EP dulu ya. Nah, ada energi potensialnya, ada juga energi kinetiknya. Nah, sehingga di sini ya, di titik A tadi energi potensial itu berarti adalah mg kali H. Nah, di titik B berarti itu tinggal mg kali HB ditambah dengan setengah M kali VB kuadrat. Ya, nah di sini kan yang ditanyakan itu nanti seberapa cepat ya si roller coasternya bergerak di titik B ya. Nah, ini tinggal kita coret, coret, coret ya. Maka kita akan mendapati bahwa VB itu akan sama dengan akar dari 2G kalikan nanti dengan HA minus HB. Oke. Nah, tinggal kita masukin saja angka-angkanya, yaitu apa? Akar dari 2 kali 9,8 kalikan nanti dengan, nah, HA-nya di sini apa? Nah, HA-nya di sini adalah 25 meter. Nah, HB-nya adalah 12 meter. Oke, nah sehingga ini kalau kita masukin, nanti ini jadinya adalah, ya, ini langsung saja hitung dengan kalkulator ya. Nah, nanti didapati di sekitaran 15,962 meter per sekon. Oke, nah itulah kecepatan nanti di titik B-nya. Nah, sekarang ditanyakan lagi, berapa besar gaya normal pada kereta roller coaster di permukaan lintasan pada titik B ya. Nah, jadi kita sekarang meninjau dari sisi hukum Newtonnya saja. Ya, nah ini kita tinjau si roller coasternya di titik B. Nah, di sini ada gaya apa saja? Pastinya akan ada gaya berat. Nah, selain ada gaya berat, juga dia ada nyentuh rel ya, berarti ada gaya normal. Nah, ini benda bergerak melingkar. Nah, kok benda bergerak melingkar pasti akan ada apa? Pasti akan ada gaya lempar keluarnya, atau yang lebih sering kita kenal dengan nama gaya sentrifugal. Jadi ada gaya lempar keluarnya ya. Nah, ini gaya lempar keluar ini, ya, ini sering juga kita temui ya, misalkan ketika dalam mobil nih. Nah, ketika mobilnya belok ke kiri, biasa badan kita akan terlempar ke mana? Akan terlempar ke kanan ya. Nah, yang melempar itu adalah ini ya, si gaya sentrifugalnya ini. Oke. Nah, sehingga bisa kita tuliskan bahwa, nah ini kan dia gaya disembunyinya itu ya setimbang ya, kan bendanya tidak jatuh ke bawah, terus nih dia tidak menekan relnya sampai jeblos ke atas gitu ya. Nah, artinya berarti sigma Fy itu akan sama dengan nol.
Berarti di sini ya total gaya ke atas akan sama dengan total gaya ke bawah. Berarti FCF akan sama dengan NB ditambah nanti dengan MG. Maka kita akan dapati bahwa NB itu adalah FCF dikurangi nanti dengan MG. Oke, nah maka nanti ini akan menjadi M kali VB kuadrat bagikan nanti dengan si jari-jari lintasannya ya dikurangi nanti dengan M kali G. Nah, di sini kan tadi kita udah tahu ya bahwa nih M kali VB kuadratnya kan ini ya. Ini dikuadratkan ya. Berarti dia jadi 2 MJ HA min HB per R dikurangi nanti dengan MJ. Oke, nah ini tinggal ini kalau misalkan mau disederhanakan lagi ya silakan saja ya. Nah ini kita masih bisa tarik kalkulasi MG-nya ya. Nah kalikan nanti dengan ini 2 HA min HB per R kurangi nanti dengan 1. Nah, otomatis di sini kita akan mendapati bahwa nah masanya di sini adalah nah 350 G-nya 9,8 kalikan nanti ini 2 kali HA-nya itu adalah 25 kurangi dengan HB-nya itu adalah 12. Nah, jari-jarinya berarti apa? Nah, yang 12 ini kan sebetulnya adalah diameternya kan ya. Oke, ini adalah diameternya. Nah, sehingga jari-jarinya itu nanti adalah 6. Oke, kurangi nanti dengan 1. Nah, ini tinggal kita masukin saja semuanya ke dalam kalkulator ya. Nah, maka kita akan mendapati nilainya adalah 11.433,33 Newton. Oke. Nah, demikianlah pembahasan untuk soal yang nomor 11. Nah, sekarang kita akan melihat untuk soal nomor 12. Sebuah bola dilemparkan dari dari permukaan tanah dengan kecepatan awal 15 meter per second dalam arah 60 derajat terhadap sumbu X mendatar ya. Gunakan prinsip kekekalan energi dan menentukan ketinggian maksimum bola ya. Nah, jadi ini sebetulnya adalah kasus gerak parabola. Nah, untuk kasus gerak parabola, menentukan tinggi maksimal juga kita dapat lakukan dengan dapat kita cari ya dengan menggunakan prinsip kekekalan energi. Ya, yang mana nah misalkan ini kita punya satu benda, nah kita lempar dia dengan kecepatan V0 yang membentuk sudut 60 derajat. Oke. Nah, di sini kita bisa menguraikan ya si V0-nya ini ke dalam V0X dan juga V0Y-nya. Nah, dalam hal ini kita nih berarti kan si bendanya ini akan bergerak naik ya, kemudian nanti dia akan turun gitu ya. Nah, ini kita mau meninjau nanti di ketinggian maksimal. Kita tahu di ketinggian maksimal itu nanti yang terjadi apa? Kecepatan di sumbu Y-nya itu sudah 0 ya, sehingga nanti yang tersisa itu hanyalah kecepatan di sumbu X. Ya, jadi bukan berarti di atas ini dia diam ya. Nah, kecepatan sumbu X-nya masih ada. Yang 0 itu hanyalah kecepatan di sumbu Y-nya saja ya. Pada saat dia mencapai si ketinggian maksimal ini. Ya. Nah, sehingga kalau titik awalnya ini saya katakanlah sebagai A, titik akhirnya ini sebagai B, maka kita bisa melihat bahwa energi mekanik di titik A itu pasti akan sama dengan energi mekanik di titik B. Ya, karena di kasus kita ini dia tidak ada gaya non-konservatif yang bekerja ya, tidak ada gaya gesek di sini ya.
abaikan geser udara. Oke. Nah, jadi awalnya ini ada apa? Kalau saya jadiin tanah ini sebagai acuan, ya di soal yang sebelumnya juga ini kita tadi dijadiin tanah sebagai acuan ya. Nah, jadi penting ya kita menuliskan acuan di mana ya, karena nilai dari energi potensial itu akan sangat bergantung pada acuan. Nah, jadi kalau kita jadiin tanah ini sebagai acuan, maka di titik awalnya ini yang dia punya cuma apa? Dia cuma punya energi kinetiknya saja. Oke. Nah, pas di titik B ini yang dia punya apa? Dia punya energi potensial. Nah, selain energi potensial, energi kinetik dia juga tetap masih ada. Nah, sehingga di sini kita bisa tuliskan bahwa apa? Energi kinetik A itu kan setengah M kali V0 kuadrat ya. Nah, energi potensial di B berarti MG kali, nah ini adalah ketinggian maksimalnya, yaitu H max ya. Ini tambah nanti dengan setengah M. Nah, di titik B itu dia cuma ada apa? Cuma ada kecepatan di sumbu X-nya saja kan? Ya, berarti nanti ini hanya bersisa V0 X kuadrat. Nah, jadi di sini M bisa kita coret ya. Nah, ini semua kita kalikan 2, berarti kan jadinya adalah V0 kuadrat sama dengan GH maksimal ya, tambah nanti dengan V0 X kuadrat. Nah, di sini bisa kita tuliskan ya, GH maksimal itu sama dengan V0 kuadrat min V0 X kuadrat ya. Nah, V0 kuadrat kurang V0 X kuadrat ini apa? Kita tahu bahwa ini kan vektor nih ya. Nah, berarti pasti akan berlaku apa? Bahwa V0 kuadrat itu adalah V0 X kuadrat tambah V0 Y kuadrat kan tinggal di Pitagoras nih. Oke, tinggal di Pitagoras ya. Nah, sehingga V0 kuadrat kurang V0 Y kuadrat, V0 X kuadrat itu adalah apa? Itu adalah V0 Y kuadrat. Nah, sehingga kita bisa tuliskan nanti di sini ketinggian maksimal kita itu akan menjadi V0 Y kuadrat per Y. So ini dikali 2 ya, berarti nanti ini ada 2 ya. Nah, ini per 2 Y ya. Tadi pas di sini kita kali 2 ya, nanti ini ada 2. Nah, V0 Y kuadratnya apa? Nah, V0 Y kuadratnya kita tahu bahwa itu adalah V0 kuadrat ya. Jadi V0 Y di sini itu kan adalah apa? Ya, kita bisa tuliskan V0 Y di sini itu adalah depan per miring ya. Berarti itu pakainya sin. Nah, sehingga kita dapat ini V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2 Y. Nah, yaitu V0 kuadratnya adalah 15 kuadrat. Nah, sin kuadrat theta ya. Nah, sin theta itu kan sin 60 derajat setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 dikuadratin itu akan, ya, kita tulis setengah akar 3 kuadrat aja dulu kali ya. Nah, bagi nanti dengan 2 kali G-nya adalah 9,8. Ini tinggal dihitung dengan menggunakan kalkulator ya. Maka nanti akan didapati, nah, nilai ketinggian maksimalnya adalah di sekitaran 8,61 meter ya. Oke. Nah, itulah ketinggian maksimal yang nanti akan dicapai oleh si bolanya itu ya. Nah, jadi ini adalah penguraian dengan menggunakan hukum kekekalan energi ya. Nah, jadi kalau di bagian kinematika kita sudah bisa ya menentukan ya, kita sudah tahu saya menentukan ketinggian maksimal dari rumusan kinematika ya. Nah, sekarang kita tinjau dia dari sisi hukum kekekalan energi ya. Nah, demikianlah pembahasan untuk soal yang nomor 12.
Dan kita lanjut untuk yang soal nomor 13. Nah, dikatakan ada sebuah kereta luncur dengan pengendara memiliki massa gabungan 125 kg ya. Berarti ini massa totalnya itu adalah 125 kg. Bergerak di atas bukit es yang sangat halus licin ya. Nah, licin artinya apa? Licin berarti sama ya, dia tidak ada gaya gesek sama sekali di sini. Nah, berapa jauh dari kaki tebing kereta luncur itu akan mendarat ya. Jadi artinya dia akan naik sampai ke atas, habis itu dia akan melakukan gerak parabola dan jatuh nanti sampai ke bawah. Oke. Nah, berarti kalau saya nyatakan ini sebagai titik A ya, dan nanti pas di sini itu adalah titik B. Oke. Nah, maka nanti di sini dia hanya akan punya kecepatan di sumbu X-nya saja ya. Oke, ini mungkin kita sebut dia sebagai V saja. Oke. Nah, maka ini karena licin, maka kita bisa sebut nanti energi mekanik di titik A itu akan sama dengan energi mekanik di titik B. Ya, kita sebut VB aja lah. Nah, kita jadiin tanah ini sebagai acuan. Nah, jadinya apa? Nah, di awal di titik A-nya ada energi apa saja? Nah, di titik A ini, ya kalau kita lihat dia punya kecepatan. Berarti ada energi kinetiknya. Kemudian, nah dia ketinggiannya berada di acuan. Nah, kalau ketinggian berada di acuan, berarti dia energi potensialnya itu sama dengan nol. Oke. Nah, kemudian, nah, kemudian ini di titik B, nah itu ada energi apa saja ya? Nah, tentu ini kan dia udah di atas acuan ya, berarti ada energi potensialnya. Kemudian ada juga apa? Ada juga kecepatannya kan, berarti ada energi kinetiknya. Ya, tujuan kita di sini mau mencari kecepatannya ini ya. Nanti biar bisa kita rumuskan persamaan gerak parabola ya. Untuk nanti yang dia gerak jatuh ke bawah. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa ini setengah M kali VA kuadrat itu akan sama dengan MG kalikan nanti dengan HB. Ini adalah setengah M kali VB kuadrat ya. Nah, ini coret, coret, coret ya. Kali 2 semua jadinya adalah VA kuadrat sama dengan 2G HB tambah nanti dengan VB kuadrat ya. Nah, maka kita dapati nanti ini VB itu adalah akar dari VA kuadrat kurang 2G kali nanti dengan HB. Yaitu ya ini bisa kita hitung nanti nilainya adalah apa? VA-nya itu adalah 22,5 kurangi 2 kali G-nya 9,8 dan ketinggian B-nya itu adalah 11 meter. Nah, ini tinggal dihitung saja dengan menggunakan kalkulator ya. Itu sekitaran 17,05 meter per sekon. Nah, itu adalah kecepatan si benda B-nya ini. Ya, nah kemudian kan benda ini dia akan lanjut mengalami apa? Yang namanya gerak parabola ya. Nah, kita akan rumuskan berdasarkan nanti si rumusan gerak parabola itu. Oke. Nah, berarti di sini ya. Nah, kalau kita jadi ini sebagai satu titik acuan yang baru ya untuk perumusan gerak parabola ya. Jadi ini acuan yang baru. Nah, ya, ini untuk perumusan gerak parabolanya ya. Nah, jadinya kita udah tahu bahwa apa? X0-nya bernilai 0, Y0-nya bernilai 11 ya. Nah, V0X-nya itu bernilai ya sama kayak si VB ini, yaitu 17,05
Nah, sedangkan V 0 Y-nya, dari sini kan kita tidak punya kecepatan di sumbu Y sama sekali kan? Berarti V 0 Y-nya itu nanti akan sama dengan 0. Sehingga bisa kita tuliskan nanti ini RT-nya ya atau persamaan posisinya itu adalah apa? Nah, yang kembali rumusan gerak parabola ya. X0 ditambah P0 XT I ya, ini untuk yang sumbu X ditambah nanti dengan Y0 ditambah V0 Y-nya itu adalah 0 dikurangi setengah GT kuadrat ya. J. Nah, maka kita bisa tuliskan nanti ini sebagai 17,05 Ti ditambah nanti dengan 11 kurang 4,9 T kuadrat J. Nah, untuk kecepatannya bagaimana? Nah, untuk kecepatannya itu nanti akan menjadi 17,05 I ditambah ya. Nah, ini dikurang berarti ya. Karena ini satu apa? 11 turunkan jadi 0. Ini diturunin dia akan jadi min 9,8 TC. Oke. Nah, berarti di sini kan dia menanyakan berapa jauh dari kaki tebingnya kereta akan mendarat kan. Nah, berarti yang ditanyakan itu adalah pada saat nanti dia mencapai tanah ya. Nah, pada saat mencapai tanah, oke, kita tahu itu adalah posisinya, ketinggiannya itu ya posisi sumbu Y-nya itu sama dengan 0. Sehingga ini akan menjadi 11 kurang 4,9 T kuadrat itu sama dengan 0 ya. Karena ini persamaan yang si YT-nya. Nah, otomatis kita tinggal hitung saja ya dengan menggunakan kalkulator. Nah, kita akan dapati T-nya itu adalah di sekitaran 1,498 detik ya. Atau ya ambil saja lah. Ya, kalau 1,498 nggak masalah ya. Nah, maka di jarak mendatar ini ya, kalau nanti kita sebutnya itu dia sebagai D, maka D ini sama dengan apa? D ini adalah, ini kan posisi di sumbu X-nya berarti kan ya. Nah, X di detik ke 1,498. Nah, sehingga kita akan mendapati ya, nah ini tinggal 1,498 dikali dengan, nah ini 17,05 ya. Nah, maka kita akan dapati 25, ya, ini sekitaran 25,5409 meter ya. Nah, itulah jarak mendatar ataupun ya seberapa si posisi pada saat dia akan mendarat nantinya ya. Jadi di sini kita akan menggabungkannya dengan konsep dari si kinematika itu ya. Nah, jadi biasanya ya hukum kekekalan energi ini ya kita pakai untuk apa? Mencari kecepatan. Nah, secara umum ya kita bisa pakai untuk itu. Ya tentunya ya hukum kekayaan energi ini ya juga masih banyak manfaat lainnya ya. Nah, cuma salah satu yang paling umum kita uh, hukum kekayaan energi ini ya kita pakai adalah untuk mencari kecepatan itu. Oke. Nah, demikianlah pembahasan untuk soal yang nomor 13. Dan kita lanjut untuk soal yang nomor 14. Nah, dikatakan bahwa sebuah balok kecil bermasa 0,2 kg dilepaskan dari keadaan diam pada titik A pada sebuah jalur yang berbentuk seperempat lingkaran ya. Berarti di titik A ini dia diam di berjarak 1,6 meter. Ukuran balok jauh lebih kecil dari 1,6 meter sehingga balok tersebut dapat dianggap sebagai benda titik. Balok meluncur dan mencapai titik B dengan kelajuan 4,8 meter per sekon. Dari titik B, bola meluncur pada lintasan sejauh 3 meter hingga berhenti tepat di titik C. Oke, nah berapa koefisien gesek ya kinetis pada ini mencapai titik B dengan kelajuan 4,8. Nah, berapa koefisien gesek kinetis ya pada permukaan lintasan datar B
C ya. Oke, berarti kalau kita jadiin rantai ini sebagai acuan, maka ini dia bisa berhenti karena apa? Ya karena ada gaya gesek. Oke, nah sehingga berarti dari B ke C ini, oke, ya dari B ke C ini, maka dia sudah ada gaya geseknya kan ya. Nah, sehingga hukum kekekalan energi kita itu mesti gunakan yang sudah dimodifikasi ya, karena ada gaya non-konservatif di sini ya. Nah, jadi energi mekanik di B ditambah nanti dengan usaha oleh gaya non-konservatifnya, itu akan sama dengan energi mekanik di C. Nah, sekarang di titik B, dia punya apa? Dia punya kecepatannya ya. Berarti ada energi kinetiknya. Oke. Nah, di sini usaha oleh gaya geseknya itu adalah apa? Nah, usaha oleh gaya geseknya itu berarti adalah, nah, di sini tentunya kan dia akan mengalami gaya gesek yang berlawanan dengan arah gerak kita kan ya. Gaya gesek kinetis ya. Nah, sedangkan ini perpindahannya dia ke sumbu X positif. Nah, gaya gesek dan perpindahannya itu berlawanan arah. Berarti usahanya akan bernilai negatif ya. Nah, ini usaha oleh gaya geseknya ya. Oke, nah mungkin ini kita sebut sebagai ini ya, W gaya gesek dulu ya. Nah, ini di titik C ada energi apa saja? Nah, dia di acuan berarti kan energi potensial tidak ada nih. Ya, kemudian dia juga sudah berhenti. Ya, berhenti berarti energi kinetik juga tidak ada ya. Berarti energi aksilnya itu adalah nol. Nah, sehingga di sini bisa kita tuliskan ini setengah M VB kuadrat. Nah, di sini tadi gaya gesek dan juga perpindahannya berlawanan arah. Berarti dia akan menjadi negatif ya. Negatif FK dikali nanti dengan panjang BC-nya. Sama dengan 0. Nah, kalau kita mengambil sampel ya, misalkan kita ambil sampel di sini, nah, maka gaya yang dialami benda apa saja? Ada gaya beratnya. Kemudian nanti ini akan ada gaya normalnya ya. Nah, sehingga kalau kita tinjau sigma Fy sama dengan 0, maka kita akan mengalami total gaya ke atas akan sama dengan total gaya ke bawah. Nah, sehingga di sini bisa kita tuliskan ya. Nah, ini yang FK kali BC-nya itu kita pindahkan saja ke ruas kanan. Maka kita dapati apa? Setengah M kali VB kuadrat itu akan sama dengan, nah FK-nya adalah nanti kan mu K kali dengan N kali nanti dengan BC. Nah, N-nya itu adalah M kali G. Oke, nah ini M bisa kita coret ya. Nah, di sini karena yang ditanya itu adalah mu K ya, berarti mu K-nya itu akan sama dengan VB kuadrat per 2 kali G kali nanti dengan BC. Nah, otomatis nanti ini akan menjadi, nah VB-nya adalah apa? Nah, VB-nya itu, kecepatan di B-nya itu di soal udah dikasih tahu adalah 4,8. Jadi 4,8 kuadrat per 2 kali gravitasinya 9,8, panjang BC-nya itu adalah 3 meter. Oke, nah otomatis ini tinggal kita masukin semuanya ke dalam kalkulator. Maka kita akan dapati ya nilainya mu nya itu di sekitaran 0,392. Oke. Nah, itu untuk yang A. Nah, yang B. Berapa usaha yang dilakukan terhadap balok oleh gaya gesek selama balok meluncur di lintasan A sampai ke B ya. Nah, di sini ya berarti kan dia juga, oke. Nah, di sini di selama ini kan dia juga apa? Eh, Pantainya juga kasar ya. Berarti ada gaya non konservatifnya. Maka kita bisa tuliskan bahwa energi mekanik di A ditambah dengan usaha oleh gaya non-konservatif itu akan sama dengan energi mekanik di B. Nah, di A ada apa saja? Nah, kan di soal dibilang dia dilepaskan dari keadaan diam. Ya, berarti energi kinetiknya tidak ada.
Nah, tapi sekarang kan dia berada di atas acuan kan? Nah, kalau di atas acuan berarti dia ada energi potensial. Ditambah nanti ini ada usaha oleh si gaya geseknya kan ya? Oke. Nah, ini usaha oleh gaya gesek di sepanjang perjalanan A sampai ke B ini ya. Nah, kemudian pas di titik B, nah dia sudah berada di acuan, berarti tidak ada energi potensial. Kemudian dia ada kecepatan, berarti tinggal sisa energi kinetik saja. Oke. Nah, sehingga di sini yang ditanyakan itu adalah usaha yang dilakukan oleh gaya gesek ya. Berarti, nah WFK-nya itu nanti adalah EKB dikurangi nanti dengan energi potensial di A ya, yaitu setengah M kali VB kuadrat dikurangi nanti dengan ini MG kali nanti dengan si ketinggian A-nya yang tidak lain itu adalah jari-jari lintasannya ini. Nah, sehingga kita bisa tuliskan nanti ini jadinya adalah apa? Setengah kali M-nya itu adalah 0,2 kali nanti dengan VB-nya itu adalah 4,8. Nah, kurangi ini M-nya 0,2 kali G-nya 9,8 kali nanti dengan jari-jari lintasannya adalah 1,6. Oke, nah ini tinggal kita masukin saja ya semuanya ke dalam kalkulator. Oke, nah sehingga kita akan dapati itu adalah minus 0,832 Joule ya. Nah, negatif karena apa? Karena ya si gaya gesernya kan pasti akan melawan si gaya geraknya itu ya. Nah, jadi itulah nanti usaha yang dilakukan oleh si gaya geseknya ya terhadap si bendanya itu. Oke, dalam sistem kita ini ya. Nah, oke, nah demikianlah pembahasan untuk yang soal nomor 14. Nah, sekarang kita lanjut pembahasan di soal yang terakhir yaitu soal nomor 15 ya. Nah, dikatakan kardus printer dilepaskan dari keadaan diam pada ketinggian H0 di atas pegas vertikal dengan konstantanya sekian, 400 Newton per meter ya. Nah, dengan massa pegasnya dapat diabaikan. Nah, kardus menempel pada pegas dan berhenti sesaat setelah menekan pegas sejauh 19 cm. Nah, tentukanlah usaha oleh kardus pada pegas ya. Nah, berarti kita coba gambarkan dulu di sistemnya ini. Nah, misalkan kita punya satu kardus ya, dan nanti ini ada satu pegas. Nah, jadi katakanlah ini kan awalnya dia pegasnya belum dalam keadaan ketekan ya. Nah, itu kita jadiin dia sebagai acuan ya. Nah, maka ini si kardusnya kan dia berada pada ketinggian H0. Nah, kemudian kalau kita lepaskan pasti si kardusnya ini akan jatuh ke bawah ya. Sehingga dia akan menekan pegas ya. Jadinya pegasnya akan ketekan gini. Nah, dia ketekannya sejauh apa? Sejauh nanti adalah delta Y. Oke. Nah, sehingga kita bisa tuliskan bahwa nah yang A itu kan tentukan usaha oleh kardus pada pegas kan. Nah, kita tahu bahwa hubungan antara usaha dengan energi potensial apa? Kalau dengan energi kinetik, usaha itu adalah perubahan energi kinetiknya. Kalau dengan energi potensial, usaha itu adalah perubahan energi potensial. Oke, nah di sini ya berarti kita akan bicara usaha oleh si kardusnya ini. Nah, maka kita akan dapati apa? Itu adalah minus energi potensial akhir kurangi nanti dengan energi potensial awal. Nah, itu adalah Mg kali. Nah, energi potensial akhirnya apa? Nah, dia kan ketekan sejauh delta Y kan ya? Oke, nah dia di bawah acuan ya. Berarti ketinggiannya itu adalah minus kalau dia di bawah acuan. Berarti Mg kali minus delta Y kurangi. Nah, energi potensial awalnya apa? Itu
awalnya dia berada di ketinggian H0 ya. Berarti itu adalah MJ kali H0 ya. Nah, ini tinggal kita kali masuk semua ya. Nah, sehingga kita akan dapati apa? MJ kali nanti dengan H0 ditambah nanti dengan delta Y. Oke, nah itulah usaha yang dilakukan oleh kardus ini ya. Nah, kita nyatakan semua dalam variabel saja terlebih dahulu ya. Nah, kemudian yang B, usaha yang dilakukan oleh pegas pada kardus ya. Berarti usaha yang dilakukan oleh pegas ya. Ingat, pegas itu juga memberikan apa? Juga memberikan energi potensial ya. Oke, nah berarti ini juga sama ya. Minus dari delta EP. Ya, tentunya EP yang kita pakai di sini itu ya EP pegas ya. Berarti ini adalah minus EP pegas yang akhir dikurangi EP pegas awalnya. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini kalau pegas sudah ketekan pasti pegasnya pengen apa? Pengen kembali lagi ke posisi semula kan ya. Oke, maka akhirnya itu ya dia maunya nanti dalam posisi semula. Oke. Ya, posisi semula artinya ya berarti pegas tidak tertekan atau tidak ke apa ya, tidak terkompresi lagi ya. Jadi tidak ketekan atau tidak ketarik. Nah, sehingga energi potensial pegas itu sama dengan nol. Ya, jadi pegas itu hanya akan memberikan energi potensial kalau misalkan dia ketarik atau dia ketekan ya. Tapi kalau dia berada dalam titik setimbangnya seperti ini, maka dia tidak ada energi potensialnya. Oke. Nah, kalau awalnya kan berarti dia udah ketekan sejauh delta Y ya. Berarti ini minus setengah K kali delta Y kuadrat. Nah, sehingga kita dapati ini adalah setengah K kali delta Y kuadrat. Oke, nah itu untuk yang B ya, usaha yang dilakukan oleh pegas pada kardus. Nah, yang C berarti, nah usaha yang dilakukan oleh kardus pada pegas itu pasti akan sama seperti usaha yang dilakukan oleh pegas pada kardus ya, karena mereka sama-sama merupakan usaha gaya yang gaya yang konservatif ya. Oke, nah berarti ini jadinya adalah apa? MG kali H0 tambah delta Y itu akan sama dengan setengah K kali delta Y kuadrat. Ya. Nah, jadinya ini tujuan kita kan mau mencari si H0 ini ya. Berarti ini H0 tambah delta Y itu akan sama dengan K kali delta Y kuadrat per 2 MG. Maka H0-nya itu akan sama dengan K kali delta Y kuadrat per 2 MG kurangi nanti dengan delta Y. Nah, tinggal masukin saja angka-angkanya semua ke dalam kalkulator nantinya ya. K-nya adalah 200, delta Y-nya 19 cm, kita ubah jadi 0,19 meter ya. Ya, jadiin semua satuannya nanti dalam SI. Nah, masanya 700 gram, ubah ke dalam kilo, berarti itu adalah 0,7 ya. Dan gravitasnya 9,8, kurangi nanti ini 0,19. Oke, nah sehingga nanti akan didapati nah dia di sekitaran 0,336 meter. Itu adalah si H0-nya ya. Oke. Nah, selanjutnya ya ini oke. Nah, selanjutnya kompresi maksimum pegas jika kardus dilepaskan dari ketinggian 2H0 di atas pegas ya. Nah, berarti untuk yang D, nah ini juga berlaku hal yang sama ya, bahwa usaha oleh kardus itu akan sama dengan usaha yang dilakukan oleh si pegas ya. Nah, jadinya adalah apa? Nah, ini kan tadi adalah MG kali. Nah, sekarang dia bukan di H0 lagi, tapi dia menjadi 2 kali lipatnya. Oke, tentu kalau ini 2 kali lipatnya, maka delta Y-nya juga udah berbeda ya. Kita sebut dia sebagai delta Y aksen. Ya, ini akan sama dengan setengah K kali delta Y aksen kuadrat. Ya. Nah, K di sini bisa kita tuliskan dia jadi, nah M-nya 0,7, G-nya 9,8, kalikan nanti dengan ini
2 kali H0-nya adalah 0,336 tambah delta Yasen ini yang kita belum tahu. Nah, ini akan menjadi setengah kali K-nya adalah 400. Sorry, ini di sini K-nya bukan 200 ya. K-nya tadi adalah 400 ya. Oke, ini tadi saya langsung udah kebagi dengan 2 ya. Nah, yang sebelumnya saya coba hitung ulang dulu. Nah, ini nanti didapati hasilnya seharusnya di 0,862 ya. Oke. Nah, berarti ini H0-nya adalah 0,862. Oke, ini kali nanti dengan delta Y aksen kuadrat ya. Maka otomatis kita akan dapati apa? Nah, ini nanti tinggal kita pindah semua ke kanan ya. Sama kita bagikan semua dengan 200 ya. Ini kan coret-coret jadi 200. Oke, jadinya adalah, nah ini 0,7 kali 9,8. Nah, ini 0,0343 delta Y aksen ya. Ingat ya, ini tinggal kita pindah semua ke ruas kanan ya. Nah, kemudian ini dikurangi lagi dengan, ya, ini di sekitaran 0,0591. Nah, di sini kan kita dapati bentuknya adalah apa? Persamaan kuadrat ya. Oke. Nah, ini bentuknya adalah persamaan kuadrat. Nah, sehingga ya, ini kalau kalian mau menyelesaikan dengan menggunakan rumus ABC boleh, atau langsung saja kita hitung dengan menggunakan fitur persamaan pada kalkulator. Oke, ya. Nah, jadinya adalah, nah ini saya langsung hitung dengan menggunakan kalkulator saja ya. Nah, sehingga ini kita akan dapati ya bahwa delta Y yang memenuhi itu nanti adalah di sekitaran 0,261 meter. Oke, nah itulah. Jadi kalau kita jatuhin dia dari ketinggian 2H0, maka nanti dia akan ketekan sejauh 0,261 meter jadinya ya. Oke, nah itulah pembahasan untuk yang ke D ini. Ya, nah demikianlah pembahasan ini untuk yang soal nomor 15 dan juga pembahasan modul 3 tutorial fisika 1. Oke. Nah, kembali lagi ya, ini saya mengingatkan. Nah, untuk Anda nanti kembali menghitung semua ya si perhitungan-perhitungan yang ada di sini ya, karena pembuat video bisa saja salah dalam menghitungnya. Oke. Nah, eh, bagi yang ingin menanyakan ya, nah silakan nanti jawab saja pertanyaan di kolom komentar. Nanti akan seberusaha mungkin saya menjawabnya. Nah, dan sampai jumpa nanti di pertemuan di pembahasan yang seri berikutnya.